Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Ina Rita Hartono dengan NIM C1C019017 kelas R13. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan anggaran bahan baku dengan mata kuliah penganggaran yang diampu oleh Bapak Wirmi Eka Putra SE MSI. Berikut penjelasannya. Yang pertama yaitu pengertian bahan baku. Bahan mentah meliputi bahan baku dan bahan pembantu. Bahan baku merupakan bahan langsung, yaitu bahan yang membentuk suatu kesatuan yang tak terpisahkan dari produk jadi yang dapat mudah ditelusuri dalam suatu produk dan harganya relatif tinggi dibandingkan dengan bahan baku. Kemudian tujuan penyusunan anggaran bahan baku. Adapun tujuan penyusunan anggaran bahan baku adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu dapat diketahui kuantitas bahan baku dipakai maupun kuantitas bahan baku yang akan dibeli selama periode tertentu. Kemudian dapat diketahui harga bahan baku, kemudian jumlah satuan uang bahan baku yang akan dibeli terdapat pada anggaran bahan baku, sehingga dapat diketahui kas yang disediakan untuk membeli bahan baku. Kemudian dalam penyusunan anggaran bahan baku, terdapat biaya bahan baku yang merupakan salah satu unsur biaya pabrik, sehingga dapat menentukan besarnya biaya pabrik dan biaya produksi. Kemudian secara keseluruhan dengan anggaran bahan baku dimaksudkan untuk menjaga kelancaran produksi. Selanjutnya yaitu fungsi anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama yaitu sebagai dasar untuk menyusun budget pembelian bahan mentah. Sejumlah satuan bahan mentah yang dibeli ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah yang dibutuhkan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah dibutuhkan dalam proses produksi. Kemudian sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya bahan mentah. Besarnya biaya bahan mentah ditentukan oleh beberapa banyak satuan bahan mentah tersebut dibutuhkan untuk proses produksi. Kemudian sebagai data dan informasi untuk menyusun anggaran kebutuhan bahan mentah. Selanjutnya itu komponen anggaran bahan baku. Anggaran bahan baku biasanya memerlukan 4 sub anggaran. Yaitu yang pertama yaitu anggaran kebutuhan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang dibutuhkan untuk keperluan produksi pada periode yang akan datang. Selanjutnya yaitu anggaran pembelian bahan baku. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus dibeli pada periode yang akan datang dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan baku langsung untuk keperluan produksi. Selanjutnya, anggaran persediaan bahan baku langsung. Anggaran yang disusun untuk merencanakan kuantitas fisik bahan baku langsung yang harus disimpan sebagai persediaan. Yang terakhir yaitu anggaran biaya bahan baku langsung yang habis dipergunakan. Anggaran yang disusun untuk merencanakan nilai atau dinyatakan dalam satuan uang, bahan baku langsung yang digunakan dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu perhitungan bahan baku. Dalam memperoleh bahan baku, perusahaan tidak hanya mengeluarkan biaya sejumlah harga beli bahan baku saja, tetapi juga mengeluarkan biaya-biaya lain yang diperhitungkan sebagai harga pokok bahan baku yang dibeli. Jadi, dalam sistem pembelian bahan baku terdapat dokumen sumber dan dokumen pendukung yang menunjang pencatatan bahan baku. Yang pertama, sistem pengendalian bahan baku. Yang kedua, biaya yang dihitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli. Kemudian, penentuan harga pokok bahan baku yang dipakai dalam produksi. Selanjutnya yaitu mengenai penyusunan anggaran bahan baku. Penyusunan anggaran bahan baku. Dalam menyusun anggaran bahan baku yang akan dibeli diperlukan kerjasama yang erat antara bagian produksi yang akan memakai bahan, bagian pembelian yang akan melaksanakan pembelian bahan dan mengetahui harga bahan, bagian penerima dan gudang bahan yang mengelola bahan yang dibeli sampai dengan dipakai, bagian keuangan yang mengatur dana untuk pembelian bahan, serta bagian akuntansi biaya. Dasar penyusunan anggaran bahan baku bersumber dari anggaran produk, sediaan bahan baku, dan harga standar bahan baku. Dalam penyusunan anggaran bahan baku, tidak diperlukan metode penilaian sedia seperti metode FIFO atau MPKP, metode rata-rata, dan metode LIFO atau MTKP. Hal ini karena metode penilaian sediaan berkaitan dengan penentuan harga pokok bahan baku per unit, sedangkan penyusunan anggaran sudah ditentukan harga pokok standar bahan baku per unit. Umumnya, harga pokok bahan baku per unit yang dibeli pada kenyataannya berbeda pada saat
beli yang satu dengan saat beda yang lain. Saat beli yang lain, sehingga dalam pencatatan perlu menentukan harga bahan baku per unit. Pada penyusunan anggaran, harga bahan baku per unit dianggap tidak berubah pada periode anggaran, yaitu sesuai dengan harga standar bahan baku per unitnya atau HST. Baiklah, sekian terima kasih. Itulah penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.